Sedikit demi sedikit lama-lama jadi berkah. 11 tahun konsisten mengumpulkan uang koin. Sepasang suami istri di Tuban, Jawa Timur. Akhirnya daftar haji dengan modal 13 kaleng koin receh senilai hampir 60 juta rupiah. Terus ada story Mbak, gimana? Yang di situ dan di Mbak tahu. Aja Mbak tahu. Kedatangan Muhammad Nasruddin, warga desa Sumber Agung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ke kantor sebuah bank syariah ini langsung menyita perhatian. Bersama istrinya, ia datang membawa 13 kaleng besar berisi uang koin pecahan Rp1.000. Uang ini diangkut menggunakan mobil pick-up dan menjadi pemandangan tak biasa di halaman bank. 10 pegawai bank dengan sigap menghitung uang yang sebelumnya ditabung pasangan ini selama 11 tahun. 10 pegawai bank dengan sigap menghitung uang yang sebelumnya ditabung pasangan ini selama 11 tahun. Uang senilai total hampir 60 juta rupiah ini digunakan Nasruddin dan istrinya untuk mendaftar ibadah haji. Ternyata dengan kita menabung sedikit demi sedikit, kita alhamdulillah hari ini bisa mendaftar haji. Tadi itu nabungnya berapa lama, Pak? Nabungnya kurang lebih itu 11 tahun 35 hari ya. Nasruddin sehari-hari bekerja di pasar. Setiap hari ia selalu menyisihkan uang hasil keringatnya untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Sara dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat siang Brigadir Sara, bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Friska dan selamat siang pemirsa, di mana pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini dari kawasan Bundaran HI dalam keadaan kondusif, ramai lancar untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Monas ataupun Harmoni pada siang hari ini dalam keadaan kondusif, ramai lancar dan para pengendara ini dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Dan juga untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan berbelok mengarah ke Tamrin ataupun Tanah Abang juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas dari arah Monas ataupun juga Harmoni akan berbelok menuju ke Cikini dan lurus mengarah ke Menteng ataupun juga Sudirman masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan belum terlihat pada kawasan ini, namun antisipasi terhadap lonjakan kendaraan yang akan terjadi pada siang hari nanti di jam bubaran aktivitas perkantoran. Dan dapat kami informasikan pula dari tanggal 5 hingga 7 Februari terdapat agenda kunjungan Perdana Menteri Australia, beberapa ruas jalan protokol yang dilintasi rangkaian kebesaran tamu ke negara. Di antaranya adalah Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Rasuna Said, Jalan Profesor Supomo, Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Medan Merdeka Barat. Baru saja tadi memang sudah dilakukan penutupan untuk kendaraan dari arah Monas yang akan mengarah ke Sudirman dikarenakan rangkaian melewati kawasan ini. Apabila ada penutupan jalan yang dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas, itu hanya bersifat situasional, hanya berlangsung sebentar saat rangkaian melintas. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, tetap pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keamanan keselamatan selama Anda berkendara. Terima kasih, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Friska di studio. Ya, terima kasih Brigadir Sara atas laporannya dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
Pemirsa, viral video mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan anggota Intel di sebuah warung makan saat berkunjung ke Karanganyar, Jawa Tengah. Anies bahkan mengajak ketiga anggota Intel tersebut foto bareng. Seperti inilah momen-momen pertemuan Anies bersama anggota Intel. Anies pun menyalami mereka dan mengajak ketiganya berfoto bersama. Anies juga berseloroh daripada sembunyi-sembunyi. Anies lalu menyebut tempat mereka bertugas. Terkait video yang viral Kapendam 4 di Ponegoro Kolonel Andi Sulistyo, ketiga orang yang berfoto dengan Anies Baswedan merupakan anggota Intel Kodim Karanganyar. Ketiganya kebetulan sedang makan di warung makan yang sama dengan Anies Baswedan dan tidak mengetahui kedatangan Anies. Ketiganya kemudian diajak foto bareng dengan Anies Baswedan. Presiden Prabowo Subianto melantik Anies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu Presiden juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Anies Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang telah memasuki masa pensiun. Anies dilantik Presiden Prabowo setelah rapat paripurna DPR menyetujui dirinya sebagai Hakim MK. Tugasnya adalah menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana. Selain Hakim MK, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Yuda Agung menggantikan posisi Wamenke sebelumnya, Thomas Jiwandono. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebelumnya posisi Wakil Menteri Keuangan kosong pasca Thomas Jiwandono berpindah tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung mempunyai pengalaman panjang di Bank Indonesia. Dari sisi akademik, Yuda Agung menyandang Doktor Ekonomi dari Universitas Warwick, Inggris. Sebelum ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2002. Ia mengundurkan diri dari Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026 lalu. Di internal BI, Yuda Agung bukan figur baru karena memulai karir sebagai ekonom. Dari sisi akademik, Yuda Agung memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang kuat. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan juga menyelesaikan S2 dan S3 di bidang ekonomi di Universitas Warwick, Inggris.